Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Robin dari MKKS SMP Kalimantan Utara, khusus di Kabupaten Bulungan. Lagu favorit saya, kalau tadi Pak Ahmad lagu favoritnya Indonesia Raya, saya lagu favoritnya apa ya kira-kira? Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Saya juga suka. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Robin. Silakan Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bama. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan Bapak Ibu dari PSPK. Saya Edi dari BPP Provinsi Kalimantan Utara. Soal musik, semua aliran musik saya suka tergantung mood. Itu aja Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Dewi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi bisa dilakukan baik oleh satuan pendidikan ataupun pemerintah daerah. Mungkin bisa disampaikan hal baru yang didapatkan dari masukan dari warung-warung yang lain, begitu Bu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tepat sekali kalau dengar. Alhamdulillah, ini kelompok kami tadi bagaimana tata kelola untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan Satgas ya, pemerintah daerah. Kita melihat jawaban yang pasti itu kami bersumber kepada pasal 15 kalau untuk sekolah. Ini perlu dibacakan lagi? Nggak perlu ya? Tambahan. Ini juga sudah. Hanya ada satu tambahan tadi dari teman-teman. Ya, program tata kelolanya sudah bagus. Tadi sudah mendapatkan kunjungan ya dari warung-warung yang lain, jadi harusnya memang sudah terintegrasi dengan apa yang sudah disampaikan di Permendikbudnya. Kalau kita kembali ke dalam sini, mungkin ini beberapa hal yang praktikal yang kemudian bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan dari yang apa yang sudah disampaikan di sana. Pertama, untuk satuan pendidikan tata tertib tadi sudah masuk ya Bu? Sudah masuk. Mantap. Menjalankan kebijakan, merencanakan dan menjalankan programnya. Pembelajaran yang tanpa kekerasan. Betul, masuk sudah. Membentuk, kalau TPPK-nya pasti sudah masuk. Kerjasama dengan instansi terkait. Masuk. Pelibatan warga sekolah lain. Iya. Menyediakan Ini nggak ada Bu, pelibatan warga sekolah. Tapi kalau yang di sini nih, ini ada. Instansi terkait, termasuk orang tua atau wali Iya. Iya, masuk. Siap. menyediakan pendanaan dia, melakukan evaluasi berkala juga ya. Ya, siap. Nah, untuk yang pemerintah daerah ada tambahankah atau yang berbeda dari yang ada di sini? Ini sama persis dengan pasal 16 Bu. Cuman dia kan ini kalimatnya singkat. Ya, siap. Jadi tadi ya menetapkan peraturan itu juga kemudian menjadi hal yang penting, alokasi anggaran sampai monitoring dan evaluasi. Nah, untuk Kemendikbudristeknya sendiri selain membuat kebijakan, kemudian perlu juga menyiapkan posnya atau SOP yang biasa kita kenal sebagai SOP, kemudian pedoman dan modul ini yang kemudian nanti bisa didistribusikan dan diimplementasikan untuk sosialisasi yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan, alokasi anggaran, koordinasi lintas sektor, termasuk sudah ada nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama dengan lintas kementerian dan lembaga, 5 kementerian dan 3 lembaga negara, termasuk juga nanti perlu ada monitoring dan evaluasi. Monetnya setahun sekali, 1 semester sekali? 1 tahun sekali minimal. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk terima kasih. Cerdas. Kita bergeser ke konsep yang kedua, pencegahan melalui edukasi. Silakan Pak Put, apakah ada tambahan atau yang lebih praktikal? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Singkat saja, 2 tamu yang sempat datang ke sini berkunjung, kami sudah menyampaikan bahwa di Warung Kopi Karakter kami diminta untuk membuat contoh strategi pencegahan kekerasan di sekolah dan juga di daerah melalui edukasi.
Ada beberapa hal yang kami sudah sepakati dan kami sudah sampaikan di tamu-tamu kami. Ada tambahan 3 ini lumayan ya. Kalau saya melihat di tempat lain juga ada juga, tapi kayaknya lebih banyak ini ya. Artinya di sini perlu nanti ditambahkan gitu ya. Yang pertama di satuan pendidikan tadi ada masukan untuk juga ada publikasi gitu. Mungkin lebih ke faktor kekinian ya, bahwa supaya lebih cepat prosesnya harus dipublikasikan. Yang kedua adalah masukan juga tadi adalah mengefektifkan kinerja TPPK Satpen. Jadi mungkin mengukur kali, ya Pak, mengukur sejauh mana sih kinerja mereka itu. Jadi bisa kita ukur ya apa yang mereka lakukan. Kemudian di pemerintah daerah sendiri ada masukan sosialisasi fungsi Satgas. Karena memang di sini belum tersampaikan, meskipun dalam pikiran kita ada ya. Jadi terima kasih. Saya kira itu aja bisa sampaikan. Ya Bu, ada tambahan dari Bu Erna? Ya, silakan Bu Erna. Karena kami dapat yang edukasi ya. Nah, edukasi itu kan kegiatan yang berbeda dan lain, tapi dia menarik untuk seperti sosialisasi. Nah di sini kami ambil pentas seni karena di sini ada 2 PAUD. Seharusnya PAUD dipisah tadi Mbak ya, karena gabung. Jadi kita ada pentas seni ya, pokok pentas seni itu drama pendek menceritakan tentang, tapi kita tampilkan situ anak dan guru, menampilkan anak dan guru cerita tentang pencegahan kekerasan ya, seperti lewat yang lagu seperti sentuhan boleh dan sentuhan boleh seperti itu, dan permainan seperti ada teman mengganggu temannya dan ada teman menasihati kemudian guru masuk gitu, seperti itu edukasi dari kami. Siap, terima kasih luar biasa nih Bapak Ibu-ibu PAUD, bunda-bunda PAUD gitu ya. Nah, menguatkan saja Bapak Ibu kalau untuk satuan pendidikan memang betul tadi ya, sosialisasi dan publikasi itu bisa dilakukan baik secara dengan pengenalan lingkungan melalui kegiatannya. Memang kita upayakan dari kegiatan-kegiatan sederhana Bapak Ibu, misalnya saat masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya, dan itu bisa dilakukan baik melalui menggunakan elektronik maupun non elektronik, termasuk tadi kalau misalnya ada masukan dengan publikasi, karena memang sekarang anak-anak, apalagi tadi ya kita perlu melihat kepentingan anak dan juga partisipasi anak. Kita melihat oh sekarang zamannya medsos gitu, kita kemudian dorong anak-anak untuk bisa mengkampanyekan melalui media sosial, tapi tentu itu hanya berlaku untuk jenjang SMP SMA yang memang secara legal, secara umur mereka sudah diperbolehkan untuk menggunakan media sosial gitu. Nah untuk jenjang PAUD maupun SD bisa menggunakan cara-cara kreatif tadi ya, yang tentunya efektif sesuai dengan tumbuh kembang usia tumbuh kembang mereka. Kemudian yang kedua, melaksanakan pendidikan penguatan karakter. Nah itu tentu saja bisa mengacu, ini keren banget, memasukkan pelaksanaan P5, kemudian melalui poster Roots Day, pembiasaan pembelajaran yang pencegahan dan penanganan kekerasan. Siap, cukup untuk edukasi? Disiplin positif, mantap, betul. Itu mungkin, tapi nanti bisa juga masuk ke bagian tata kelola, bagaimana pembelajaran harus menerapkan pencegahan kekerasan yang berbasis dengan disiplin positif begitu ya, karena masuk ke tata pengelolaan cara belajar mengajar. Tapi dalam edukasinya juga tentu gitu untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan pembelajaran yang harus mengedepankan disiplin positif. Tepuk tangan untuk warung berkarakter. Kita geser ke sarana dan prasarana. Ini lumayan banyak, ada Bu Tini ya yang akan menyampaikan. Kalau ada tambahan nanti bisa ditambah teman-teman. Kalau untuk yang kelompok 3 ini ada 2 catatan. Yang pertama itu terkait ruang pemeriksaan, ini tadi disarankan untuk menjadi ruang konsultasi. Ini kenapa saya tanggapi, karena apa yang kami tuliskan di sini mengacu pada Permendikbud pasal 21 dan pasal 22. Jadi kami memang tidak merubah. Nah, keterangannya untuk ruang pemeriksaan ini memang bisa menggunakan ruang BK ataupun ruang yang lain yang disediakan. Ini di sini memastikan pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor. Nah, kanal pelaporan ini tempatnya itu memang bisa untuk pemeriksaan ini
kalau sekolah itu memang fasilitasnya hanya memiliki ruang BK, ya silakan dimanfaatkan ruang itu. Tidak perlu memaksakan harus segera ada ruang pemeriksaan. Jadi kami berasumsi bahwa kelengkapan itu bisa dilengkapi secara bertahap. Tidak usah memaksakan diri. Apalagi kalau ini menyangkut anggaran. Anggaran itu kan tidak mudah kita dapatkan dari orang tua. Jadi bagaimana sekolah bisa menghimpun anggaran atau menggunakan anggaran secara tepat, memanfaatkan ruang yang ada untuk pelayanan pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian yang kedua, harus lebih kreatif dalam pengelolaan atau apa ya Bun ya. Ini harus lebih kreatif dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Itu gimana? Iya betul. Tadi lebih kreatif dalam pengadaan sarpras untuk pencegahan. Ini mungkin kalau ruang-ruang ya ada di sekolah itu kan memang standar ya. Mungkin yang dimaksud di sini lebih kreatif mungkin dalam penyiapan fasilitas untuk sarpras edukasi. Kemudian untuk kanal pelaporan, mungkin kanal pelaporan ini bisa memanfaatkan WA ataupun website ataupun bentuk lainnya gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Jipom juga boleh atau laporan langsung. Kemudian mungkin perlu kreativitas dalam penyediaan yang edukasi tadi. Ada edukasi, itu edukasi tidak harus memanfaatkan ruangan yang besar, tapi bisa juga menggunakan sarana secara online ya, memanfaatkan secara Zoom atau apa. Oh harus ruangan. Bagaimana kalau ruangan? Tidak harus ruangan. Kalau memang di sekolah itu ruangannya sangat terbatas sekali, saya kira kita bisa memanfaatkan IT ya, teknologi IT untuk bisa memberikan edukasi kepada warga satuan pendidikan. Itu yang bisa kami sampaikan ya, apa yang kami tuliskan di sini sesuai dengan Permendikbud 46. Siang lain monggo ditambahkan. Oke. Cukup? Siap, terima kasih. Saya rangkum sedikit saja, saya menguatkan sedikit dari Bu Tini dan tim terkait dengan kanal pelaporan, kemudian ruang pemeriksaan. Betul bahwa tidak perlu menunggu harus punya semuanya lalu baru membentuk TPPK begitu ya Bapak Ibu, karena kita bisa memanfaatkan apa yang memang sudah dimiliki oleh satuan pendidikan. Tadi ruang pemeriksaan misalnya agar lebih mudah diterima oleh anak-anak, kita mungkin namanya mau diubah menjadi ruang konsultasi, karena memang tadi misalnya ini klaimnya adalah ini biar anak-anak bisa lebih menerima nih kalau ruang pemeriksaan kok kayaknya agak gimana ya gitu. Tapi kalau dari Permendikbudristeknya memang tujuannya untuk penanganan gitu ya, bagian penanganannya. Tapi jika itu akhirnya lebih mudah diterima, tidak apa-apa kalau untuk disesuaikan. Kemudian untuk kanal pelaporan juga sepakat ya, jadi tidak perlu kemudian harus bikin yang customer service penanganan kekerasan gitu, tapi bisa lewat kotak surat, kemudian layanan aduan melalui telepon atau WhatsApp atau SMS. Kemudian tadi bisa juga melalui website, mana yang memudahkan pelapor dan mana yang meringankan tugas satuan pendidikan. Begitu juga dengan Satgas. Iya. Iya, kotak aduan, kotak surat itu juga tidak apa-apa. Harus lebih kreatif, ya, memanfaatkan. Betul, terima kasih. Nah, kemudian sebetulnya bisa sambil ini ya, misalnya tadi dari penguatan tata kelola, misalnya membuat tata tertib bagaimana perlu mengedukasi, kemudian bagian edukasinya membuat posternya, kemudian di bagian sarana prasarananya mencetak posternya, menempelkan posternya di mading atau di kelas-kelas gitu. Kemudian kalau tadi yang saya tangkap dari Bu Erna terkait dengan perlu menggunakan kreativitas gitu, karena misalnya ada keterbatasan, tidak ada di ruang kosong yang memang digunakan untuk pencegahan gitu. Bisa menggunakan ruangan-ruangan yang misalnya di kelas ada
bagian pojok kelasnya atau bagian pojok-pojok sekolah yang bisa digunakan untuk menampilkan karya-karya siswa yang mereka bisa, misalnya mereka membuat poster, mereka membuat puisi, mereka membuat apapun yang sifatnya adalah untuk penguatan karakter atau pencegahan kekerasan, mereka bisa tempelkan di sana gitu. Jadi bisa menjadi ajang apresiasi juga gitu ya. Jadi memang di sini nih untuk sarana dan prasarana, penguatan tata kelola dan juga edukasi menjadi berkesinambungan. Siap untuk pencegahan kekerasan sudah semakin oke, Bapak Ibu? Siap. Cukup? Coba slide berikutnya. Nah, ini tadi ya dalam pembuatan pencegahan listingnya juga pasti harus memperhatikan 8 hal ini. Selanjutnya, nah untuk rancangan tata tertib ini nanti bisa Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah di satuan pendidikan masing-masing, menjadi bahan untuk hasil diskusi, menjadi bahan untuk bisa dibawa pulang.